Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarram wal muhtaram, hadratal mukarramah wal muhtaramah yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Dr. Ramayudi dan keluarga besarnya, kemudian juga ibu-ibu semua jamaah Majelis Ta'lim Az-Zakir yang senantiasa diberkahi, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daging masih ada daging? Banyak. Banyak. Muat, freezernya muat. Ya, alhamdulillah. Apa bu? Boleh, cuman jauh. Mau ngasih Pak Ustadz, saya tinggal pulang doang. Iya, tak apa-apa. Itu dia nunggu diaru-aru. Ustadz makan soto Betawi ini. Amin, bercanda bu. Iya, jangan ragu-ragu. Ya, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas rutinitas kita senantiasa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, menghidupkan perintah Allah dan juga menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segala apa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan ini mendapatkan limpahan pahala keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kajian kita dari kitab Nashaihul Ibad. Halaman berapa ibu? Juz 1 ya. 33. Nah ini jadi ini adalah bab yang kedua ya, jadi nyebutnya bab kedua makalah ke-33 karena dari awal kita sudah membahas dari bab yang pertama. Jadi bab pertama isinya tentang Bismillahirrahmanirrahim, dua hal. Nah kalau bab 2 itu 3 hal ya. Jadi semua ada tiga itu bab 2 isinya 3 tuh kan, 3 cara selalu rindu kepada Allah, kemudian 3 makna zuhud, kemudian 3 makna zuhud dan seterusnya. Nah, jadi bab 2 makalah ke-33. 33 insyaallah kita bahas juga di 34 ya, masih membahas tentang zuhud, bahkan 35 juga masih membahas tentang zuhud. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu
ta'ala anhu az-zuhdu bi thalathati ahrufin zayun wa ha'un wa dalun fazayu zadun lil ma'adi wal ha'u hudan lid-dini wad dalu dawamun ala ta'ati. Kita baca yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu az-zay tarkuz zinah wal ha'u tarkul hawa wad dalu tarkud dunya. Kita baca juga yang 35 ya. Ketemu Bu, halaman 72. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hamid Al-Laqaf rahimahullahu ta'ala tarkul kalami illa ma la budda minhu wa tarkud dunya illa ma la budda minhu wa tarku mukhalatati an-nasi illa ma la budda minhu. Nah itu, jadi 3 makalah ini, 3 pembahasan ini masih berbicara tentang zuhud. Ya, kita baca dulu yang 33 maknanya. Jadi az-zuhdu, zuhud itu bi thalathati ahruf, ada 3 huruf. Hurufnya apa aja Bu? Az-zuhdu itu zai, ha, kemudian dal. Nah, beliau Abdullah bin Abbas menjelaskan ya, jadi di kepanjangan dari zai ya, kepanjangan dari ha, kepanjangan dari dal ini apa? Nah, beliau menjelaskan zayun wa haun wa dalun, ada zai, ada ha, ada dal. Kemudian fazayu zadul lil ma'ad. Ya, yang namanya huruf zai itu pengertiannya atau kepanjangannya adalah zadun lil ma'ad. Ya, zadun itu adalah bekal, ma'ad adalah hari pembalasan, ya, hari yaumul hisab nanti, ya, hari akhirat. Ya, jadi zadun bekal, li untuk, ya, al ma'ad itu adalah hari akhirat, hari pembalasan yaumul hisab. Ya. Kemudian walha, huruf ha, hudan. Ya, kepanjangannya adalah hudan atau bermakna sebagai hudan. Hudan adalah petunjuk. Ya, kemudian liddin, petunjuk untuk, ya, agama Islam, artinya petunjuk untuk kita menjalankan, menghidupkan, mengamalkan ajaran Islam. Jadi ad-din itu adalah agama. Kemudian waddal, huruf dal dawamun ala ta'ah. Kepanjangannya atau maknanya dawamun ala ta'ah. Dawam artinya terus menerus, ya, konsisten. Itu dawam. Ala ta'ah, konsisten di dalam ketaatan.
Nah itu. Jadi ada zai, ada ha, ada dal. Nah yang maqalah ke-34 ya juga dijelaskan lagi yang makna dari huruf zuhud tersebut. Ya ada zai, ada ha, ada dal. Nah yang 34 yang dijelaskan juga oleh beliau Abdullah bin Abbas, azai tarkuz zinah. Ya, huruf zai itu maknanya adalah meninggalkan, tarku meninggalkan azinah, kemewahan, gemerlap dunia. Ya. Jadi azinah itu perhiasan, kemewahan dan sebagainya. Walha dan ha tarkul hawa. Ha itu artinya adalah tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Kemudian wadalu, ya dal adalah tarkul dunia, meninggalkan dunia. Jadi adal di sini adalah dunia, tarkul dunia, meninggalkan dunia. Nah ini kepanjangan atau penjelasan dari huruf-huruf zuhud. Nah ini nanti kita baca yang ke-35 ya, karena banyak ya bahasa Indonesianya, terjemahnya ya. Nah yang kita perhatikan ya, perkataan yang di bahasa Arabnya itu ibu semua ya, ini masih membahas tentang zuhud, tarkul kalami ya. Zuhud itu adalah tarkul kalam, meninggalkan bicara ya, perkataan, meninggalkan berbicara, meninggalkan perkataan, illa ma la budda minhu, kecuali ma la budda minhu, kecuali ya perkataan atau omongan yang diperlukan. Kemudian watarkud dunya illa ma la budda minhu, meninggalkan dunia kecuali sesuatu yang memang diperlukan ya, sebatas yang diperlukan saja. Kemudian watarku mukhalatatin nas, meninggalkan bergaul. Mukhalatah itu bercampur ya, mukhalatah itu bercampur, kemudian berbaur, annas ya, dengan manusia, illa ma la budda minhu ya, artinya tidak bergaul atau tidak bermuamalah kepada umat manusia, kepada orang lain, kecuali yang bergaulnya hanya sebatas keperluannya saja. Nah ini salah satu di antara pengertian dunia. Kita balik lagi ke maqalah 33, kemudian maqalah 34. Yang harus dipahami ibu semua, jadi zuhud ini ya memang sifat ya, atau ciri dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa, maka mereka akan zuhud di dalam hidupnya. Nah, zuhud itu apa? Zuhud itu adalah tadi ya, tidak meninggalkan dunia kecuali hanya sebatas yang diperlukan. Nah, ini harus pahami. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia seluruhnya. Zuhud itu bukan meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, kemudian fokus ibadah, ya, fokus di majelis ilmu, kemudian fokus di masjid, ya, menjaga sholat fardu, ya, kemudian tidak memikirkan keluarga, nggak mau nyari duit, nggak mau nyari nafkah, nggak mau kerja, ya pengennya ibadah terus. Nah itu bukan yang namanya zuhud. Nah itu salah ketika ada orang mengartikan ya bahwasanya ketika saya ibadah terus menerus saya sedang zuhud. Ya, saya sedang zuhud. Nah, itu adalah kekeliruan, kesalahan yang banyak terjadi. Jadi mereka meninggalkan dunia seluruhnya, kemudian kerjaannya hanya ibadah. Ya. Nah, kita ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua dijadikan sebagai ummatan wasatah. Ya, umat yang pertengahan, umat yang umat yang seimbang ya, antara dunia dengan akhir, antara materi dengan spiritual,
Ya, antara materi dengan immateri, antara yang sifatnya materi, uang, harta, kedudukan dan sebagainya, kemudian yang immateri yang sifatnya bukan materi, ya, ibadah, khusyuk dan sebagainya, itu harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Maka Allah mengingatkan kita, wa ja'alnakum ummatan wasata, ya litakunu syuhada 'alan nas. Allah jadikan kita sebagai umat yang wasata, umat yang pertengahan, yang seimbang, ya, antara dunia kemudian akhirat. Ya, litakunu syuhada 'alan nas, untuk menjadi contoh, ya, menjadi model, ya, bagi seluruh umat manusia. Jadi sebelum Allah ciptakan kita umat Nabi Muhammad SAW, itu Allah telah ciptakan yang namanya orang-orang Bani Israel, ya, Bani Israel. Ya, jadi Bani Israel itu makanya termaktub Allah jadikan salah satu nama di dalam Al-Quran. Ya, ada yang namanya Bani Israel. Nah, Bani Israel ini adalah umat yang Allah ciptakan itu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ini umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diberikan kenikmatan, diberikan kemuliaan, diberikan kelebihan. Akan tetapi umat ini tidak bisa membalas kenikmatan tersebut, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi mereka malah bermaksiat, membangkang, melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka terciptalah ada yang namanya Yahudi, Nasrani, ya, sampai sekarang, ya, dua itu adalah agama yang memang banyak tahrifnya, banyak penyelewengan. Padahal yang namanya agama semuanya sama, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sama semua. Yang diajarkan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya. Kenapa ada orang-orang, ya, seperti itu? Karena begitulah, ya. Karena banyak hawa nafsu, kemudian banyak penyelewengan, ya. Yang mereka sembah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau ibu sering mendengar tentang Lata, Uzza, ya, Manat, Hubal, nah itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian mereka itu mensucikan mereka. Jadi orang ini beriman, orang ini baik, ya, kemudian berpengaruh, terkenal di masyarakatnya. Kemudian masyarakat ini lambat laun dalam perjalanan hidup mereka itu malah mensucikan, malah mengkultuskan, ya, menjadikan mereka Tuhan, ya, disembah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kemudian ada yang namanya Uzair, ya. Maka dalam Al-Quran, misalkan di dalam surah Al-Furqan ayat 30 kalau tidak salah, itu Allah menjelaskan, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatil masih wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terjadi, ya. Uzair itu adalah orang soleh, orang yang beriman, yang bertakwa, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 259. Nanti ibu baca kisahnya. Allah menjelaskan, Allah mengatakan au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala fa amatahu Allah mi'ata amin summa kam labith qala labistu yawman aw ba'da yawm. Nah, itu menjelaskan tentang bagaimana ada suatu negeri yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu yang dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ada namanya Uzair. Jadi Uzair ini mirip-mirip kisahnya dengan Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi tidurnya berapa lama, Bu? Berapa? 300. Ya, 309 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu Allah tidurkan selama itu. Begitu juga yang namanya Uzair. Uzair itu Allah tidurkan 100 tahun.
Ya, 100 tahun, mi'ata'am, ya 100 tahun. Nah, itu Allah bangkitkan kembali. Ya, makanya yang pernah kita jelaskan, manusia itu dihidupkan 2 kali, kemudian dimatikan 2 kali. Ya, normalnya seperti itu. Umumnya seperti itu. Manusia dihidupkan 2 kali, ya dimatikan dua kali. Mati yang pertama dulu, kita nggak pernah diciptain sama Allah, itu mati. Ya, Allah ciptakan, kemudian Allah ciptakan kita dari alam ruh, ya, kemudian alam rahim sampai ke alam dunia. Nah, seperti itu. Baru itu penciptaan pertama tuh. Jadi mati pertama, kemudian dihidupkan yang pertama. Kemudian habis hidup nanti kita dimatiin lagi. Nah, kemudian habis hidup dimatiin itu adalah mati yang kedua. Habis mati di alam barzakh nanti kita dibangkitin lagi. Nah, itu adalah kehidupan yang kedua. Nah, itu umumnya manusia dihidupkan 2 kali, dimatikan 2 kali. Tapi ada manusia yang dihidupkan sampai 3 kali. Ya, dihidupkan sampai 3 kali atau dimatikan sampai 3 kali. Seperti tadi Ashabul Kahfi, kemudian ada namanya Uzair. Ya. Nah, Uzair ini orang yang beriman, makanya ketika dihidupkan lagi, maka banyak orang-orang yang menyembah si Uzair ini. Ya, disucikan, dikultuskan, disembah. Nah, maka jadi penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Itu ya. Jadi ada manusia yang dihidupkan 3 kali atau dimatikan 3 kali. Begitu juga ada orang yang mati suri. Ada nggak bu orang mati suri? Ada nggak? Ada. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, gampang. Ya, jadi jangan kita nggak percaya mati suri, gampang. Ya, kita aja tidur, yang namanya tidur mati apa enggak bu? Mati apa enggak nih tidur? Ibu, ntar malam nih tidur, mati apa enggak nih kita? Setengah mati gimana itu setengah mati? Hah? Kita mati semua. Ya, tidur itu dikatakan mautul asghar. Ya, kematian yang kecil. Ya, karena ada kemungkinan kita dihidupkan kembali. Ya. Jadi mati itu kita nggak sadar. Ibu dikasih duit 1 juta sama laki juga pasti tidur nggak sadar. Ya diem aja. Nggak tahu dah kalau duit ya. Nah, subhanallah. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang dimatikan kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini jadi zuhud ini tadi ya, yang pertama zainya adalah apa bu? Zadul lil ma'ad. Kita berbekal ya untuk akhirat. Nah, ini subhanallah ya. Jadi kita gunakan semua fasilitas yang Allah berikan ya untuk bekal kita ya di akhirat. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya, berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan yang ada dalam diri kita. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang cerdas. Ulil albab itu orang-orang yang cerdas, yang paham, yang mengerti. Ya, ketika diberikan harta maka dia menggunakan harta ini dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana harta didapatkan dari cara yang halal, kemudian juga digunakan dengan cara yang halal. Ya, Allah kasih umur kita, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Allah kasih umur, Allah kasih sehat. Ya, alhamdulillah. Yang udah tua, alhamdulillah. Banyak orang nggak pernah tua, nggak ngerasain yang namanya tua. Ya, yang masih muda, ya. Nggak ada jaminan dia bisa tua ya, tapi yang namanya orang tua pernah muda, alhamdulillah ya. Allah berikan kelebihan semuanya, maka digunakan itu adalah sebagai bekal ya, sebagai bekal untuk akhirat ya. Karena lagi-lagi kenapa orang bisa maksiat ya, kenapa orang bisa melampaui batas, lagi-lagi karena mereka memang melupakan atau meremehkan yang namanya al-ma'ad, hari pembalasan
ya yaumul akhir. Ya, mereka lupa bagaimana ada hari yang begitu besar. Ya, hari yang dimana tidak ada kezaliman. Ya, bahwasanya Allah sebaik-baik hakim nanti di sana. Mereka yang dizalimi di dunia, maka mereka akan mendapatkan haknya nanti di yaumul akhir, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka subhanallah, Islam ini adalah agama yang indah ibu semua. Bukan hanya saja memerintahkan kita sholat, puasa, baca Quran, enggak. Tapi bagaimana Islam juga mengajarkan bagaimana lisan yang baik, ya, hati yang baik, perilaku yang baik. Ya, karena itulah yang biasa menggerogoti, yang biasa menghabisi amal ibadah kita, bekal kita, ya, untuk akhirat kita. Ya, maka berbekal. Ya, bukan hanya saja dengan sholat puasa, enggak, tapi bagaimana kita bisa nolongin orang, kita bisa bantu orang. Ya, maka dikatakan misalkan di surat apa tuh? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, bahwasanya sesungguhnya bersama kesulitan ada yang namanya kemudahan. Diulang lagi sama Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama, katanya makna ayat tersebut itu surat apa, Bu? Surat Alam Nashrah, ya, atau surat Al-Insyirah, atau surat Asy-Syarh. Ya, kita lebih familiar dengan surat Alam Nashrah. Nah, yang pertama katanya, jadi ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita husnuzan sama Allah, ya, kita berprasangka baik kepada Allah, kita sabar. Ya, kita sabar atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitan itu, maka disitulah ada kemudahan. Kita mendapatkan keridhaan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kemudahan yang Allah berikan, kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua, ada yang mengatakan kalau kita memberikan kemudahan untuk saudara kita, untuk orang lain yang sedang kesusahan. Ya. Jadi ketika ada saudara, orang lain yang lagi kesusahan, kita mudahkan, kita bantu dan sebagainya, maka Allah akan memberikan kemudahan buat kita. Ya, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Bahwasanya Allah senantiasa membantu hambanya, ya, memudahkan hambanya selama hamba ini dia mau membantu saudaranya. Ya, jadi balasannya sama, timbal baliknya sama. Kalau kita mau bantu orang, Allah bantu kita. Ya, kalau kita ingat sama Allah, maka Allah bakal ingat sama kita. Fadkuruni adkurukum. Kalau Allah, ya, kalau kita ingat Allah, maka Allah bakal ingat kepada kita semua. Ya, ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Kalau kita ingat sama Allah dalam keadaan lapang, senang, bahagia, maka dalam keadaan susah, sedih, nggak punya duit, banyak masalah, ya, maka Allah bakal ingat kepada kita. Nah, biasanya kita ingat sama Allah pas kapan doang, Bu? Ya, ya, pas lagi susah, ya, pas lagi susah, ya, baru nangis, ya, baru sholat, ya, kata malaikat kemarin kemana aja lu, ya. Ini subhanallah. Ya, jadi berbekal untuk akhirat. Ya, kehidupan kita yang kekal abadi adalah akhirat, Ibu. Ya, maka jangan terlalu kita rakus dengan dunia, ya, harta dan sebagainya. Ya, karena itu yang bakal ngeberatin kita. Yang namanya berat, Ibu, berat itu kira-kira sesuatu yang enak atau yang nggak enak? Yang jadi beban itu yang enak atau nggak enak? Yang berat, yang nggak enak. Ya, Ibu kalau bawa duit misalkan 5 miliar, ya, cash semua, ya kan berat tuh, ya. Itu enak apa enggak tuh berasa tuh?
nggak berasa berat ya, berasanya enteng, happy ya, karena enak. Nah, itu yang namanya beban ya, yang membebani kita, yang memberatkan kita adalah sesuatu yang gak enak ya. Makanya sesuatu yang berat di dunia nanti dia bakal ringan di akhirat ya. Sesuatu yang ringan di dunia maka nanti dia akan berat di akhirat ya, rumusnya seperti itu. Jadi timbangan kita di akhirat nanti ibu, jadi beda dengan timbangan dunia. Orang kalau nimbang dunia biasanya yang berat yang di atas apa yang di bawah, Bu? Yang di bawah. Ya, timbangan dunia yang paling berat adalah yang di bawah. Itu timbangan dunia. Tapi kalau timbangan akhirat yang paling berat dia yang di atas. Ya. Yang paling berat dia yang di atas, atau yang paling banyak dia berada di atas. Berarti yang di bawah ya, ringan ya, atau tidak terlalu banyak. Jadi seperti itu. Makanya dikatakan bahwasanya ketika kita berat di dunia, menjalankannya berat di dunia, maka dia akan ringan di akhirat. Artinya ringan itu dia akan di atas. Kalau ibu di dunia berat ya, kemudian ngejalanin sholat ya, sholat itu berat ya, bagi orang-orang yang jarang sholat, yang suka tinggal sholat dan sebagainya berat. Tapi kita yang senantiasa menjalankan perintah Allah walaupun itu berat, hadir di majelis ilmu, capek dari pagi ngurusin anak ya, ngurusin laki ya, masak dan sebagainya, malam terus ngaji, tapi kita ngelakuin berat, berasa ya. Kemudian ngerapin rumah dan sebagainya, yang ngerapiin tadi buat suami pulang dan sebagainya berat, tapi kita ngelakuin. Nah itu yang berat-berat bakal menjadi ringan. Artinya dia akan mengangkat ya, jadi akan banyak menjadi ringan, artinya dia akan terangkat. Nah ketika di dunia kita melakukan yang ringan, maka dia akan menjadi berat di akhirat. Artinya kalau kita yang namanya maksiat itu, na'udzubillah, maksiat itu ringan ibu semua, gampang ngelakuin ya. Apalagi kalau sudah terbiasa ngelakuin yang namanya maksiat ya, itu akan menjadi berat di akhir, maksudnya menjadi beban berat di akhir ya. Kalau misalkan ya orang udah biasa ngelakuin maksiat ya, dia akan mudah ya, timbang sholat doang katanya, baru sholat, baru nggak ngerjain sholat itu dia mabok ya, setan bisikinnya begitu ya, baru ninggalin sholat sekali doang dia sampai mabok terus berhari-hari ya, dikit-dikit digoda ya. Nah seperti itu, begitulah keadaan kita ya, bahwasanya beda antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka berbekallah, karena nggak ada pertolongan kecuali bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yaitu adalah hudan lid-din ya, hidayah untuk senantiasa kita mengerjakan, menjalankan perintah agama ya. Ini bekal kita nih ya, bahwasanya senantiasa kita istiqomah di dalam ajaran agama kita, ajaran dinul Islam. Kemudian dawamun ala ta'ah ya, istiqomah juga di dalam ketaatan. Walaupun memang yang namanya iman kita kadang naik, kadang turun ya, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah ya. Naiknya karena kita beribadah taat kepada Allah, turunnya karena kita maksiat ya. Allah wajarin kita punya iman naik turun. Yang penting adalah bagaimana kita istiqomah, kita senantiasa berusaha di dalam kebaikan. Kemudian di makalah 34 juga ya, ini bekal juga nih Bu ya, tarkuz zinah ya, meninggalkan yang namanya kemewahan ya, kemudian gemerlap dunia ya. Artinya dunia ini ya silahkan dinikmati, yang penting tadi maksudnya jangan sampai ya kita berlebih-lebihan ya.
Boleh kita pakai baju yang bagus, silahkan. Ya, bukannya nggak boleh orang Islam ibu misalkan muslimah nggak boleh, bukannya nggak boleh pakai gamis yang cakep yang mahal, nggak apa-apa, silahkan. Yang penting seimbang. Ibu punya duit beli baju cakep, kemudian juga bisa bantu orang lain. Ya, seperti itu. Kemudian memang kita tuh harus berdandan, kita harus bersolek, ya, apalagi sama pasangan suami istri. Ya, jangan gara-gara mikirin dunia nggak boleh bermewah-mewah, ya. Kemudian di rumah pakai daster mulu begitu ya. Ada gitu dasternya udah sampai robek nggak mau diganti. Ada. Adam ya. Nah itu, jadi bukannya seperti itu. Ya silahkan. Ya, punya kendaraan, ya, punya rumah yang bagus, ya, alhamdulillah yang bisa digunakan untuk ketaatan, ya, punya duit, alhamdulillah, silahkan, ya, yang penting tadi jangan lupa untuk berbagi. Nah ini artinya meninggalkan kemewahan, artinya berlebih-lebihan. Ya, jangan sampai kita israf, ya, karena Allah katakan innal mubadzirina kanu min ikhwanasy syayatin, bahwasanya mubadzir itu adalah temannya syaitan. Nah ini ya, walaupun memang banyak ulama-ulama kita yang zuhud, ya, yang sederhana, banyak. Ya, ulama-ulama yang kaya juga banyak. Ya, mereka menghormati ilmu. Ya, makanya kalau kita lihat ulama-ulama kita kan mobilnya bagus-bagus. Ya, selama mereka mendapatkan rezeki yang halal, ya, maka digunakan dengan cara yang halal. Ya, mereka menghormati ilmu. Ya, maka ulama-ulama yang misalkan bagus, itu jangan sampai suuzon. Ulama ya katanya nggak boleh bermewah-mewah, ternyata mobilnya Alphard gitu kan. Jangan. Ya, itu adalah bagaimana. Kalau kata para ulama, kenapa banyak ulama yang menggunakan ya misalkan kendaraan yang bagus dan sebagainya? Karena ulama tersebut menghormati ilmu. Ya, karena beliau adalah ahli ilmu, maka harus dibawa, ya, harus menggunakan kendaraan yang bagus. Dan mereka paham bahwasanya dunia itu hanya di tangan, jangan jadikan dunia di hati. Ya, jadi kita jangan suuzon dulu. Ya ulama rumahnya mewah dan sebagainya. Ya biarin, misalkan dia rumahnya mewah, mudah-mudahan dia juga punya pesantren, ya, punya anak asuh dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi banyak, ya, kemarin juga banyak yang viral kan, ada ustadz rumahnya sampai bermiliar-miliar. Ya Allah a'lam. Ya mudah-mudahan mereka juga punya tempat untuk berbagi. Ya. Subhanallah. Kemudian alha tarkul hawa, lagi-lagi juga bekal, ya, meninggalkan hawa nafsu. Walaupun hawa nafsu ini sebenarnya ada yang positif, ada yang negatif. Yang penting kata Rasulullah SAW bahwasanya manusia itu nggak bisa menghilangkan hawa nafsunya, ibu. Jadi yang namanya hawa nafsu ini senantiasa berada di dalam diri kita, nggak bisa kita hilangkan, kita lenyapkan yang namanya hawa nafsu. Maka manusia itu antara ada yang dia kalah dengan hawa nafsu atau dia menang dengan hawa nafsunya. Ya, jadi ada hawa nafsu yang positif, ya, makan, nikah dan sebagainya, itu kan nafsu semua. Ya, yang negatif ya sesuatu yang melanggar syariat, ya, ajaran Islam. Kemudian tarkul dunia, meninggalkan dunia. Nah ini juga jangan dipahami meninggalkan dunia seluruhnya, tapi meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat, ya, bagian dari dunia. Selama itu ada manfaatnya maka silahkan. Baik, mungkin ada yang mau baca di terjemahnya. Ini cukup panjang biar semuanya bisa baca, sama-sama baca. Ya, silakan. Ya, 35, ya, makalah 35 dari atas aja. Bab 35, 3 asas juhud.
Hamid Al-Laqab rahimahumullah pernah didatangi seorang lelaki yang berkata kepadanya, "Nasihatilah aku." Hamid lantas menasihati, "Buatlah pembungkus bagi agamamu, sebagaimana kitab mempunyai pembungkus yang melindunginya dari kotoran." Lantas lelaki itu kembali bertanya, "Apa yang dimaksud dengan pembungkus agama itu?" Hamid menjawab, "Pembungkus agama itu adalah tarkul kalam ila ma la budda minhu wa tarkud dunya illa ma budda minhu wa tarku mukhalatatin nasi illa ma budda minhu." Artinya, pertama, tidak berbicara kecuali yang diperlukan. Kedua, meninggalkan dunia kecuali sebatas yang diperlukan. Ketiga, tidak bergaul dengan manusia kecuali sebatas yang dibutuhkan. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Luqman alaihissalam pernah berkata, "Jika bicara yang baik itu indah seperti perak, diam dari berkata buruk itu seperti emas." Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, manusia terbagi menjadi 4 golongan. 1. Orang yang tidak memiliki lisan dan sekaligus tidak memiliki hati. Ini adalah orang yang durhaka, lalai dan dungu. Jangan sampai engkau termasuk dalam golongannya, dan jangan pula bergaul dengan mereka, karena mereka itu layak mendapatkan azab. Kedua, orang yang memiliki lisan tetapi tidak memiliki hati. Ucapan orang ini memiliki hikmah, namun dia sendiri tidak pernah mengamalkannya. Dia mengajak manusia untuk beriman, beramal saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat yang sama, dirinya justru kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhinya. Jauhilah orang-orang seperti ini agar engkau tidak terperdaya oleh keindahannya ucapan mereka yang dapat membuat engkau lalai dan terbakar oleh api kedurhakaan. 3. Orang yang memiliki hati tapi tidak memiliki lisan. Ini adalah orang mukmin yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandangan makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan mata hatinya untuk dapat melihat kekurangan diri sendiri dan menerangi hatinya. Orang seperti itu adalah waliullah yang terjaga dalam hijab Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah orang seperti ini sebagai teladan. Bergaulah dengannya dan berhikmatlah kepadanya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. 4. Orang yang mau belajar, mengajarkan dan mengamalkan ilmunya. Orang ini yang benar-benar mengenal dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberinya ilmu yang tidak diketahui oleh banyak orang, dan Allah Subhanahu wa taala melampangkan hatinya untuk menerima berbagai macam ilmu. Terhadap orang semacam ini, janganlah engkau berselisih dengannya, menjauhinya dan meninggalkan nasihatnya. Selanjutnya, ketahuilah bahwa fondasi zuhud itu adalah menjauhi segala larangan atau dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Sikap ini akan membentuk sifat wara atau kehati-hatian, kemudian melaksanakan semua yang diwajibkan, baik yang mudah maupun yang sulit. Sikap ini akan membentuk sifat tobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelakunya mendapat penerangan hati dan terhindar dari syubhat terhadap lagi dari yang haram. Setelah itu, menyerahkan urusan dunia baik yang kecil maupun yang besar kepada pemiliknya. Sebab tanpa qanaah, tawakal seseorang tidak dianggap. Orang yang tak akan dianggap tawakalnya belum bisa pasrah. Tawakal ialah mantap pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharap uluran tangan manusia. Sementara itu, pasrah ialah taat atau tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berpalingan dan hal-hal yang tidak pantas. Ya, baik. Nah itu ya Bu. Jadi yang pertama tadi zuhud ini bagaikan pembungkus kita, ya. Artinya sebagai benteng kita. Senantiasa tadi kita berbekal untuk akhirat, kemudian mengerjakan perintah agama, ya, ajaran Islam. Kemudian juga kita istiqomah di dalam ketaatan. Nah, ini yang bisa menjadi benteng buat kita, ya, dalam kehidupan kita di dunia.
Kemudian artinya zuhud ini tidak berlebihan, ya, bicara yang cukup, ya, kemudian juga dunia hanya secukupnya, kemudian juga yang namanya bergaul, ya, secukupnya, ya, apalagi yang namanya teman dekat itu sedikit, ya, orang yang benar-benar bisa jadi sahabat kita, menjadi teman buat kita itu hanya sedikit. Ya, walaupun teman kita banyak, sahabat kita banyak, tapi ya bagaimana yang namanya teman sahabat yang benar-benar sahabat adalah ketika mereka bersama kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih. Nah, itu siapa? Yang senantiasa bersama kita. Ya, kebanyakan teman itu sahabat kalau lagi banyak duit, ya, pada ngerumunin biasanya. Ya, apalagi kalau habis dapat gusuran. Ya. Ya, kemudian ya kalau kita lagi nggak ada duit, ya, banyak masalah, nah, siapa tuh? Ya, jadi yang namanya sahabat itu hanya sedikit. Ya, jadi nggak bisa kita dapat sahabat itu banyak, nggak ada. Ini hanya sedikit saja. Nah, makanya secukupnya, ya, kita percaya sama orang, ya, juga ala kadarnya. Karena yang namanya sahabat juga suatu saat bisa menjadi musuh, ya. Jadi yang jadi musuh itu bukan orang lain yang nggak kenal dengan kita. Ada nggak, Bu? Orang yang nggak kenal dengan kita jadi musuh kita? Nggak ada. Justru yang jadi musuh kita adalah orang-orang yang kita kenal, ya, bahkan orang yang terdekat dengan kita, ya. Jadi suatu saat yang namanya sahabat juga bisa jadi musuh. Kemudian yang namanya musuh juga nanti suatu saat bisa jadi sahabat kita. Ya, maka ada pepatah, ya, ulama itu mengatakan ahbib habibataka haunam ma'asa ayyakuna baghidaka yawmama. Ya, wabghid baghidaka haunam ma'asa ayyakuna habibaka yawmama. Ya, kata beliau, cintailah, ya, orang yang kalian sayang, orang yang kalian cinta hanya sebatasnya saja. Karena bisa jadi nanti orang yang kita sayang itu bisa menjadi musuh, menjadi lawan buat kita. Kemudian bencilah, ya, musuhmu, bencilah orang yang kamu tidak senang hanya sebatasnya saja. Karena bisa jadi nanti orang yang tadinya musuh kita, orang yang kita benci, itu bisa menjadi orang yang kita sayang. Nah, itu. Nah, jadi hanya sekedarnya saja. Nah, kemudian tadi ada 4 golongan umat manusia, ya. Yang pertama, orang yang tidak memiliki lisan dan sekaligus tidak punya hati. Nah, ini orang-orang yang durhaka, lalai, ya, dari perintah, kemudian juga bermaksiat. Yang kedua, orang yang punya lisan tapi nggak punya hati. Nah, ini juga berat nih, Bu. Ya, bisanya nyuruh, kemudian tidak melaksanakan dirinya. Nauzubillah. Baik, kita azan dulu. Ya, baik, kita teruskan sedikit, Ibu. Yang ketiga, punya apa, Bu? Punya hati, ya, tapi tidak punya lisan. Artinya orang ini nggak banyak bicara biasanya. Ya, makanya disebutkan adalah waliullah, orang-orang yang dekat, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang mau belajar, mengajarkan dan mengamalkan ilmunya. Nah, ini juga orang-orang yang sempurna, orang-orang yang mulia. Dia belajar, kemudian dia tahu ilmunya, dia paham, kemudian dia sampaikan, dia ajarkan kepada orang lain. Baik, mungkin ini Ibu semua dari zuhud, mudah-mudahan, ya, kita bisa menghiasi, mensifati diri kita dengan sifat zuhud ini, ya, bahwasanya kita memang menggunakan, memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan dari kenikmatan-kenikmatan dunia, tapi hanya sekedarnya saja, hanya sebatasnya saja, artinya tidak berlebih-lebihan, ya, sehingga ini bisa menjadi bekal ketakwaan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah khilaf.
yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah khilaf. Hadanallahu wa ijma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.